Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas SKB PAI Part 1, di mana soal-soal SKB ini merupakan soal SKB HOTS yang terbaik edisi channel ini, Hubara RF Channel. Sebelum kita mulai, ada baiknya teman-teman subscribe terlebih dahulu, klik tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Check it out. Baik kawan-kawan, kita akan memulai membahas soal SKB PAI HOTS. Soal yang pertama adalah, perhatikan bagian Quran surat Al-Hujurat ayat 12 berikut. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-zonni. Lanjutan dari ayat tersebut yang benar adalah Inna ba'daz-zanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Soal nomor 2, di antara hikmah beriman kepada hari akhir adalah A. Semakin giat ibadah. B. Menambah sikap mawas diri. C. Banyak menambah amal kebaikan. D. Menyegerakan bertaubat. E. Semua jawaban benar. Maka jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Soal yang ketiga, di antara tanda-tanda kiamat yang kecil adalah A. Keluarnya Dajjal. B. Terbelahnya bumi di bagian barat. C. Banyaknya gempa dan gunung meletus. D. Turunnya Nabi Isa alaihi salam. E. Keluarnya api sumur dari sumur An. Jawaban yang benar adalah C. Banyaknya gempa dan gunung meletus. Soal yang keempat, di antara tanda-tanda kiamat yang besar adalah A. Munculnya Imam Mahdi. B. Musim yang tidak menentu. C. Muncul banyak penyakit yang aneh. D. Kemaksiatan merajalela. E. Banyak gempa dan gunung meletus. Maka jawaban yang benar adalah A. Munculnya Imam Al-Mahdi. Soal yang kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan malaikat untuk mengawasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Raqib dan Atid adalah malaikat yang bertugas untuk mencatat amal perbuatan manusia. Perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat adalah A. Selalu meningkatkan ibadah dan amal soleh. B. Selalu membayar zakat di hadapan orang lain. C. Selalu mengabarkan hasil usahanya kepada orang lain. D. Selalu menjalankan sholat 5 waktu tanpa beramal soleh. E. Selalu bersedekah kepada fakir miskin dengan jumlah yang banyak. Maka jawaban dari soal nomor 5 adalah A. Selalu meningkatkan ibadah dan amal soleh. Soal nomor 6, perhatikan Quran surat Ali Imran ayat 159 berikut. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kelengkapan ayat tersebut adalah A. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Soal nomor 7, perhatikan Quran surah Al-Baqarah ayat 83 berikut. Wa iz akhazna mitsaqa bani Israil
La ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba. Terjemah ayat yang bergaris bawah adalah A. Dan sembahlah Allah yang Maha Esa. B. Dan janganlah kamu menyekutukan Allah. C. Dan sambunglah tali persaudaraan. D. Dan berlaku baiklah kepada semua orang. E. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Maka jawaban dari soal nomor 7 adalah E. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Soal nomor 8, perhatikan pernyataan berikut. Adi mengerjakan ujian dengan jujur. Anton melaksanakan sholat duha pada waktu istirahat pertama. Kabul mengambil mangga milik tetangga. Fatimah membaca Al-Quran setelah sholat maghrib. Kasim memberitahu aib Hasan. Perilaku yang sesuai dengan Asmaul Husna Al-Karim dilakukan oleh A. Adi, Kabul, dan Kasim. B. Adi, Kabul, dan Anton. C. Adi, Anton, Fatimah. D. Anton, Hasan, dan Kasim. E. Anton, Kabul, dan Adi. Maka jawaban yang benar adalah C. Adi, Anton, Fatimah. Soal nomor 9. Melalui iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia diharapkan dapat meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya. Kitab Allah berisi petunjuk yang berkaitan dengan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Perilaku yang bukan termasuk hikmah beriman kepada Al-Quran adalah A. Menenangkan hati orang yang membacanya. B. Menenangkan hati orang yang mendengarkan bacaannya. C. Mendapatkan pahala bagi yang membacanya. D. Menjadikan orang lain suka berburuk sangka terhadap orang lain. E. Memunculkan inspirasi pengembangan ilmu pengetahuan. Maka jawabannya adalah D. Menjadikan orang lain suka berburuk sangka terhadap orang lain. Soal nomor 10, Nabi Muhammad SAW saat berdakwah mendapat hinaan, ancaman, siksaan, dan upaya pembunuhan. Namun, beliau terus berjuang demi menyampaikan ajaran Islam. Berikut ini perilaku yang mencerminkan beriman kepada Rasul Allah adalah A. Mudah membalas penghinaan dan cacian orang lain. B. Sabar dan istiqomah dalam menyampaikan kebenaran. C. Pemimpin seharusnya mendengar dan mengikuti rakyatnya. D. Harus seimbang antara sabar dan lunak sesuai kehendak hati. E. Kasar dan berhati keras kepada orang yang selalu memusuhi. Maka jawabannya adalah B. Sabar dan istiqomah dalam menyampaikan kebenaran. Soal nomor 11. Orang-orang kafir tidak mempunyai amalan kebaikan di akhirat karena A. Ia tidak pernah melakukan kebaikan. B. Setiap kebaikan yang diperbuat dibalas di dunia. C. Semua kebaikan hilang. D. Lenyap dimakan kejahatannya. E. Terhalang oleh kekafirannya. Maka jawaban yang benar adalah E. Terhalang oleh kekafirannya. Soal nomor 12. Saat ini banyak pemimpin yang tidak mampu memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang dipimpinnya, sehingga terjadi gejolak ketidakpuasan sebagian masyarakat. Berikut ini sikap yang mencerminkan beriman kepada Rasul adalah A. Memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan keinginan. B. Menjaga kepercayaan yang dimiliki untuk keuntungan dirinya. C. Meraih keuntungan dalam berusaha mensejahterakan masyarakat. D. Menunjukkan kelebihan yang dimiliki demi jabatan yang diemban. E. Mengemban amanah dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan. Jawaban yang benar adalah E.
mengemban amanah dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan. 13. Ali terlahir dengan keadaan cacat. Kaki kanannya tidak berkembang secara normal sehingga ia berjalan dengan pincang. Tetapi ia tidak pernah menyalahkan siapapun atas cacat yang dialaminya. Ia pun tidak merasa minder atau patah semangat karena keadaannya. Sikap Ali tersebut merupakan perilaku A. Melawan takdir, B. Menunggu takdir, C. Menerima takdir dengan ikhlas, D. Merenungi takdir, E. Acuh tak acuh terhadap takdir. Maka jawabannya adalah C. Menerima takdir dengan ikhlas. Soal nomor 14. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam akhirat sangat adil dan teliti. Tidak seorang pun yang dirugikan. Mereka berhak untuk masuk surga karena ketakwaannya. Sebaliknya, mereka akan masuk neraka karena durhaka. Pernyataan di bawah ini yang tidak termasuk contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir adalah A. Menuruti semua keinginan yang diungkapkan teman, B. Senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas, C. Memberikan dorongan untuk selalu bersikap optimis, D. Sangat hati-hati saat ada keinginan untuk berbuat dosa, E. Disiplin dalam melaksanakan ibadah sholat 5 waktu. Maka yang tidak termasuk contoh perilaku mencerminkan iman kepada hari akhir adalah A. Menuruti semua keinginan yang diungkapkan teman. Soal nomor 15. Ansori merupakan anak sulung dari 3 bersaudara dari pasangan Hartono dan Fatimah. Ia bercita-cita ingin menjadi dokter walaupun kondisi keluarganya tergolong kurang mampu. Ansori berusaha keras dan berdoa untuk meraih cita-citanya. Perilaku yang bukan menunjukkan tanda beriman kepada qada dan qadar adalah A. Bersungguh-sungguh dalam meraih cita-cita, B. Bercita-cita yang tinggi, C. Semangat yang tak kenal lelah, D. Tangguh dalam berusaha, E. Berdiam dalam kekurangan. Jawaban yang benar adalah E. Berdiam dalam kekurangan. Soal nomor 16. Beriman kepada qada dan qadar merupakan rukun iman yang ke A. 3, B. 4, C. 5, D. 6, E. 7. Maka jawabannya adalah D. 6. Qada dan qadar merupakan rukun iman yang ke-6. 17. Setiap hari kita menyaksikan perempuan tampil dengan berbagai macam model pakaian. Pakaian yang digunakan banyak yang kurang sesuai syariat. Ketentuan aurat seorang perempuan adalah A. Bagian tubuh tertentu di sekitar dada dan kemaluan, B. Seluruh bagian tubuh kecuali muka dan telapak tangan, C. Bagian tubuh yang tertutup baju dan bawahan, D. Bagian tubuh antara pusar dan lutut, E. Seluruh bagian tubuh yang tidak etis dilihat oleh pria. Jawaban yang benar adalah B. Seluruh bagian tubuh kecuali muka dan telapak tangan. 18. Ketika orang yang beriman kepada takdir Allah mendapatkan kebaikan, maka ia bersyukur. Jika ia mendapat musibah, maka ia bersabar karena ia yakin bahwa di balik itu semua ada A. Hal yang harus diperbaiki, B. Hal yang ditakutkan, C. Sesuatu yang membuatnya terpuruk, D. Keajaiban yang mengagumkan, E. Hikmah yang bisa dijadikan pelajaran dalam hidup. Maka jawaban yang benar adalah E. Hikmah yang bisa dijadikan pelajaran dalam hidup. Soal nomor 20. Seseorang yang pekerja keras selalu mempunyai sifat A. Optimis, B. Pesimis, C. Sombong, D. Berani, E. Riya. Jawaban yang benar adalah A.
optimis. Soal nomor 21. Setiap muslim dituntut memiliki sikap syaja'ah, yaitu keberanian atau keperwiraan yang didasari kesabaran. Suatu sikap mental seseorang dapat menguasai jiwanya dan berbuat menurut semestinya sesuai ajaran agama Islam. Berikut ini perilaku yang bukan termasuk syaja'ah adalah: A. Rasa takut kepada Allah. B. Yakin akan pertolongan Allah. C. Mengandalkan kekuatan materi. D. Lebih mencintai akhirat daripada dunia. E. Berani dengan pertimbangan yang matang. Jawaban yang benar adalah C. Mengandalkan kekuatan materi. 22. Abdul adalah anak kelima dari 5 bersaudara. Sebagai anak terakhir, dia hidup bersama ibu yang sudah tua karena bapaknya sudah meninggal. Abdul sering menghadapi situasi yang sulit dalam bersikap ketika ibunya menghendaki sesuatu yang tidak mudah dituruti. Perilaku Abdul yang menunjukkan hormat kepada orang tua adalah: A. Selalu menuruti kehendak ibu. B. Mengingatkan kesalahan ibu dengan tegas. C. Meminta ibu untuk selalu menuruti permintaannya. D. Mengabaikan keinginan ibu yang sulit dipenuhi. E. Selalu bertutur kata yang sopan dan halus. Maka jawaban yang benar adalah E. Selalu bertutur kata yang sopan dan halus. Soal nomor 23. Guru adalah orang tua kita selain bapak dan ibu kandung. Mereka sangat berjasa sehingga menjadikan kita memiliki ilmu sebagai bekal yang sangat berharga untuk keselamatan hidup di dunia sampai akhirat. Kita wajib hormat dan patuh kepada para guru. Berikut yang menunjukkan hikmah hormat dan patuh kepada guru adalah: A. Memperoleh kemudahan dalam hidup. B. Memperoleh keuntungan dalam bekerja apapun. C. Memperoleh kesulitan dalam menghadapi orang lain. D. Menjadikan seseorang selalu ingat sikap guru yang kurang baik. E. Menjadikan seseorang dewasa karena teringat tuntunan guru tertentu saja. Jawaban yang benar adalah A. Memperoleh kemudahan dalam hidup. Soal nomor 24. Berkompetisi dalam kebaikan berarti berlomba-lomba untuk mentaati segala bentuk perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. 1. Menyantuni anak yatim dan segala bentuk kegiatan sosial. 2. Menghormati hak asasi manusia baik yang agamanya sama maupun tidak. 3. Memberikan tanggapan dan koreksi tanpa adanya solusi. 4. Mengikuti lomba kecantikan Ratu Sejagat atau Miss World. 5. Bersaing secara sehat dalam hal-hal yang sifatnya baik atau positif. Dari pernyataan-pernyataan tersebut, yang termasuk berkompetisi dalam kebaikan adalah: A. 1, 2, dan 5. B. 1, 3, dan 5. C. 1, 2, dan 4. D. 1, 2, dan 3. E. 2, 3, dan 4. Maka jawabannya adalah A. 1, 2, dan 5. Nomor 25. Minuman keras banyak menelan korban. Hal ini bisa kita lihat dari berita di media cetak dan elektronik. Jenis minuman keras terdapat berbagai macam merek. Di dalam Al-Quran dan Al-Hadis tidak terdapat hukum yang eksplisit tentang merek tersebut. Untuk itu, para ulama beristihad untuk menentukan hukum minuman keras dan narkoba. Akhirnya, ada kesepakatan bahwa minuman keras dan narkoba hukumnya adalah haram, yakni disamakan dengan khamar.
Dari ilustrasi tersebut dapat kita simpulkan bahwa fungsi ijtihad adalah A. Untuk menentukan hukum yang tidak tekstual dalam Al-Quran dan hadis. B. Menciptakan hukum baru meskipun dalam Al-Quran dan Al-Hadis sudah ada. C. Membuat kemiripan suatu hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. D. Sebagai fasilitas bagi umat untuk menanyakan suatu perkara yang mutakhir. E. Merupakan organisasi ulama untuk menampung aspirasi umat Islam yang berkembang. Maka jawabannya adalah A. Untuk menentukan hukum yang tidak tekstual dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Demikianlah soal SKB HOTS dari channel ini. Semoga soal-soal ini dapat menjadi referensi terbaik saat teman-teman mencari soal-soal SKB PAI. Dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya agar semakin banyak orang yang mendapatkan kebaikan dari video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.